Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan belajar mengetik naskah tanpa jari. Artinya dengan suara sudah tampil ketikan yang kita inginkan. Kita mulai dari sekarang, yaitu kita buka dengan Google Chrome ya. Google Chrome, buka email kita ya, email Google ya. Oke ya. Setelah dibuka, biasanya proses pengetikan ini digunakan untuk membuat laporan, membuat proposal, membuat skripsi atau tugas akhir gitu ya. Karena malas mengetik, kita cuma bicara aja ya, tapi tetap nanti harus diedit. Kemudian di sini ada titik 9 aplikasi Google, silahkan diklik ya, semua aplikasi yang ada di Google, pilih yang dokumen. Oke. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada yang template, ada yang kosong. Ya, karena di sini formulasi atau mungkin bahasanya pakai bahasa Indonesia, jangan memilih yang kosong, nanti tombol dikte tidak tampil. Kalau bahasa Inggris masih tampil ya. Maka kalau ini bahasa Indonesia, format bahasanya kita pilih template yang ada ya. Misalkan yang pertama ini ya, kita klik. Oke, kemudian tampil tagnya kita hapus karena kita tidak pakai ya, Ctrl A, kemudian tekan tombol delete. Apa yang harus dilakukan setelah mempunyai dokumen yang kosong itu dalam proses pengetikannya tanpa keyboard ya. Langkah yang perlu diperhatikan yaitu di sini ada alat ya, kemudian ini ada dikte ya. Harus ada dikte ya, atau Ctrl Shift S ya. Silakan diklik dikte. Nah, akan muncul tanda ini. Nah, ini bisa dipindah-pindah sesuai kebutuhan. Ya, nah ini. Nah, ini ada tanda mic. Ini tanda mic ini akan kita klik ya sebagai tanda bahwa kita udah mulai untuk proses bicara, dan akan tampil tagnya ya. Kita klik bab 1, ganti garis. Apa ya? Nah, kita hapus, ganti baris. Baris baru, pendahuluan, baris baru, 1.1, latar belakang, ganti garis, ganti baris. Oke. Ini masih kita edit ya, karena mungkin suara kita itu tidak cocok atau belum optimal ya, belum optimal. Kita hapus dulu ya. Misalkan kita mulai di sini. Oke, kita mulai lagi. Perkembangan perekonomian pada zaman modern sekarang ini menuntut perusahaan mampu bersaing secara profesional sesuai dengan etika dalam bisnis. Titik. Hal ini juga mempengaruhi keberadaan akuntan publik
selaku pihak yang memberikan jasa pemeriksaan maupun konsultasi terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. Titik. Audit memiliki fungsi sebagai proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham, dan dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Titik. Para pengguna laporan keuangan, terutama para pemegang saham, akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor. Titik. Hal ini berarti auditor mempunyai peranan sangat penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Titik. Oleh karena itu, auditor harus menghasilkan audit yang berkualitas sehingga dapat mengurangi ketidakselarasan yang terjadi antara pihak manajemen dan pemilik. Titik. Ganti paragraf. Titik. Paragraf baru. Tetapi dalam menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik kepentingan dengan manajemen perusahaan. Titik. Manajemen ingin mengoperasi perusahaan atau kinerjanya tampak berhasil, salah satunya tergambar melalui laba yang lebih tinggi dengan maksud untuk menciptakan penghargaan. Titik. Nah, demikian ya. Kalau kita lihat sepintas di sini, hasil daripada ketikan yang ada itu masih perlu diedit, disesuaikan dengan yang kita inginkan, ya. Karena ada yang berfungsi, ada yang tidak berfungsi, ya. Misalkan koma itu tadi, ya. Kemudian bagaimana? Karena ini masih dalam dokumen, ya, dokumen yang di Google, maka agar kita untuk copy ke Word bisa melalui perintah file. Kemudian ini ada download, ini Microsoft Word, ya. Bisa melalui ini, nanti hasilnya dibuka di Word atau di copy, ya, Ctrl A, kemudian Ctrl C, paste di Microsoft Word, ya. Kita akan coba melalui file, kemudian download Microsoft Word. Nah, di sini ada, ya, muncul di bawah, tinggal klik aja. Maka Microsoft Word-nya akan terbuka, ya, di enable. Silakan, ya, karena ini belum sesuai dengan yang diharapkan, ya, mungkin di justify atau ditengahin, kemudian di huruf besar semua, uppercase, ya. Misalkan size-nya ini 12, pakai Times Roman atau apa, tergantung kebutuhan yang ada, ya. Nah, ini, ya, silakan diatur sesuai kebutuhan, ya, diedit, baik itu mungkin margin-nya dan sebagainya, ya. Tinggal di double klik aja sini, klik-klik. Nah, ini ada paper, ya, ukuran kertas kita misalkan A4. Kemudian di sini biasanya di atas adalah 4 cm, sebelah kiri 4 cm, kemudian sebelah kanan bawah 3 cm, sebelah kanan 3 cm, ya. Kemudian oke. Ya, biasanya itu, ya, silakan diedit, ya, karena belum sesuai dengan keinginan yang kita harapkan. Kita atur sehingga naskahnya menjadi baik. Demikian cara kita bicara, kemudian tampil ketikan yang ada. Semoga bermanfaat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.